Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya. Mungkin saya akan perkenalkan nama saya Fas Kemasal Maula, mahasiswa baru dari Universitas Diponegoro, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Oke, mungkin untuk di video kali ini kita akan membahas tentang list dan array, dan kita tentunya juga ada semacam pelatihan program juga supaya kita bisa memahami tentang apa itu list dan array. Dan tentunya seperti biasa kita juga akan menggunakan dua website andalan kita, yaitu Scratch dan Replit. Replit ini biasa untuk Python ya teman-teman, untuk codingan teks. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung beralih ke Scratch terlebih dahulu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang itu list dan array. Oke, untuk list sederhananya simpelnya itu kayak gini. Misal teman-teman pergi belanja ke suatu tempat, nah di situ teman-teman pasti biasanya kan memilih, ada yang kayak misal membeli mie, beras, minyak, ataupun tepung dan lain sebagainya. Nah di list itu kita menjadikan satu barang-barang yang kita beli tersebut bisa berbeda-beda dan bisa kita gunakan. Sedangkan untuk array sendiri itu harus sama tipe datanya. Misal jika kita membeli satu kotak telur nih, misalkan saya punya telur nih ya, kan satu kotak ini otomatis isinya telur semua dong. Nggak mungkin dong tiba-tiba di dalamnya ada palu atau apa kayak semacamnya pacul gitu, nggak mungkin kan. Nah bedanya itu kayak gitu. Oke, untuk simpelnya gini, list itu bisa campur-campur, sedangkan untuk array itu bisa cuma satu jenis tipe doang. Oke teman-teman, di sini kita sudah beralih ke website Scratch, dan di sini saya sudah menyiapkan codingan blok supaya memudahkan kita dalam pembelajaran dan teman-teman tidak perlu menunggu lama, dan langsung saja kita bahas codingan bloknya. Oke, seperti biasa di sini itu ada when clicked untuk menjalankan sebuah codingan blok. Lalu untuk itu saya membahas tentang bahan apa saja yang digunakan untuk membuat donat. Dan tentunya di sini kita bisa menambahkan variabel, dan ada sesuatu yang baru lagi nih, yaitu tentang make a list. Nah, untuk pembuatan seperti yang ada di screening laptop ini, kita bisa menekan yang ini, make a list. Mungkin akan saya contohkan. Oke, pertama-tama kita pergi ke variabel, lalu kita klik yang make a list, kita klik, lalu kita misal di sini kan tadi sudah membahas tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat donat. Mungkin kita ini deh, kita ketikkan untuk bahan untuk membuat nasi goreng. Nah di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita hilangi dulu ya biar nggak mengganggu. Oke, di sini kita mundur ya. Tidak ada tambahan add, delete all of, insert, replace item, hashtag of, length of. Bahan untuk membuat nasi goreng ini seperti biasanya ya. Mungkin jika teman-teman lupa membuat variabel, kita bisa klik make ke variabel, kita ketik bahan satu, kita klik OK, dan kita bisa klik set bahan satu. Oke, sudah. Lalu kita bisa ini teman-teman ya, menambahkan misal menambahkan sini aja, kita klik ini, kita tambahkan misal, dan untuk membuat nasi goreng yang pertama satu itu adalah nasi
yang kedua biasanya kecap, yang ketiga mungkin bawang brambang, bawang merah, bawang putih. Oke, mungkin cukup. Dan teman-teman bisa membuatnya sepuasnya teman-teman tanpa ada batasan. Dan mungkin kita akan lanjut di codingan blog kita yang sebelumnya. Oke, karena kita tadi sudah membahas tentang cara membuat make list, kita akan bahas codingan blog kita. Oke, untuk kali ini kita akan membuat semacam pertanyaan yang jika kita menjawab benar, maka kita akan mendapat skor atau nilai. Mungkin kita akan coba praktekkan, kita jalankan terlebih dahulu ya. Kita klik benar aja. Halo, kamu harus menebak resep donat ya. Mungkin ini kita kasih jeda dulu ya teman-teman ya, supaya enggak begitu cepat, ada waktu untuk kita membacanya ya. Kasih 3 detik, kita stop, kita jalankan ulang. 1, 2, 3. Lalu kamu harus menebak 3 resep donat, apakah siap? Bahan pertama. Jadi untuk bahan pertamanya, misal untuk membuat donat kan ada semacam kayak tepung, gula, mentega dan lain sebagainya. Kita coba menjawab betul dulu. Misal tepung, kita checklist, kamu berhasil menjawab tepung. Yang kedua coba kita coba salahkan, misal paku, maaf jawaban kamu salah. Dan ketiga itu bisa misal gula, kita enter, kamu berhasil menjawab gula. Oke. Lah, kan ini ada 5 macam ya teman-teman. Kenapa kok cuma 3 yang ditanyain? Karena di sini saya cuma membuat contoh 3 pertanyaan yang dijawab oleh kita. Kalau misal teman-teman ingin membuat 5, 15, 20, 101, 1001 itu bisa. Itu tergantung, karena di sini saya cuma mencontohkan sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin. Oke, untuk fungsi-fungsinya akan saya jelaskan kali ini ya. Di sini kenapa ada hit list bahan? Ini untuk menampilkan ini ya teman-teman ya. Kan kita sudah membuat dan ini make list, dan kita menambahkan set score untuk apa? Untuk membuat untuk menilai jawaban yang kita inputkan ke dalam codingan blok tersebut. Ini untuk waktu tunggu, dan ini seperti biasa kita tambahkan C, lalu kita tanyain bla 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 bla, mungkin gitu. Dan seperti biasa kita tambahkan add, set lagi, jangan lupa setnya untuk diganti ke bahan 1. Oke, kita tambahkan ke answer untuk mengikuti jawaban kita. Selanjutnya yang perlu itu adalah if else. Di video kemarin kita sudah menjelaskan apa itu mengenai if dan else. Semisal jawaban kita tepat, itu akan beralih ke if, dan sedangkan jika jawaban kita salah, kita akan menemui jalur yang berbeda, dan jawabannya yaitu adalah jawaban kamu salah. Oke, untuk susunannya itu simple ya, cuma kayak gini nih. Misal ini add, set, if else, langsung list bahan kita bisa tambahkan di sini ya. Yang lanjut yang ini yang ada konteksnya, lalu kita save, kita gabungkan, kita masukkan, tambahkan ke join, kita ganti teksnya, kita masukkan variabel bahan 1, lalu kita tambahkan ke change ini change score. Misal kita skornya bisa menjawab 1 soal, benernya nilai, misal kita nilainya 5 gitu, coba ganti misalnya 5 gitu di jawaban yang pertama. Bahan 1 misal kita jawab gula, enter. Oh belum, saya ketik ya, gula, kita enter. Misalnya pacul, sendok, kita enter. Jawaban kamu salah. Jadi sebenarnya otomatisnya akan 5. Kenapa kok bisa 5? Karena di sini saya memasukkan nilai angka 5.
Misal kita kembalikan satu, ya akan kembali lagi seperti semula ya. Dan ini untuk prosesnya begini, kalian tinggal mengulang-ulang, susunnya sama semua kan tuh. Nah, untuk showlist sendiri yang paling akhir ini adalah untuk menunjukkan ini daftar list bahannya. Misal ini saat kita jalankan kan tidak terlihat. Kenapa? Karena kalau terlihat kan sama saja kita menjawab pertanyaan yang sudah ada jawaban yang sudah disediakan, jadi kan sia-sia gitu teman-teman. Oke, sejauh ini aman kan? Setelah ini kita akan beralih ke Replit. Untuk apa? Codingan teks Python. Oke, mungkin kita langsung pindah saja. Nah, di sini sudah saya siapkan supaya teman-teman tidak mengantuk ya. Kalau lama-lama buat video kan teman-teman juga jenuh kayak gitu. Ini codingannya lebih sederhana ini daripada video kita yang waktu penjelasan if dan else, karena di situ saya menjelaskan secara rinci supaya kita tahu kegunaan if dan else. Nah, misal coba kita jalankan dulu ya. Kita klik hijau, kita ke konsol. Kita akan menebak bahan untuk membuat donat. Apa bahan pertama untuk membuat donat? Kita isikan misal tepung lagi. Kita klik enter. Bahan benar yaitu tepung. Apa bahan kedua untuk membuat donat? Yaitu gula. Kita coba. Ups, salah nih. Kenapa kok salah? Karena di sini saya inputnya memakai huruf awalan besar seperti tepung, gula, telur, mentega, susu, dan susu. Coba kita, ini kan susunya kita setting ke enggak caps lock ya. Coba kita masukkan lagi, kita jalankan lagi. Saya ketik susu. Nah, kita coba enter dan itu benar. Oke. Untuk Python di sini catatan pentingnya, jika kita salah menjawab, misal kita huruf di awal kata tidak caps lock, maka itu akan salah. Misalkan tadi kita sudah bawa tepung, itu T-nya menggunakan caps lock, menggunakan T besar ya. Coba kita coba pakai T kecil. Dan itu akan salah. Oke. Dan seperti biasa teman-teman ya, catatan penting kalau di Python itu kita tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun, karena kesalahan sekecil apapun itu akan berdampak kepada codingan kita. Misal kita tipu nih, kita tipu ini kan, nah kita coba tipukan enter lagi nih, akan otomatis terdetek di sini salahnya kita, dan seperti biasa program tidak akan bisa dijalankan. Mungkin sampai sini masih aman. Jikalau kita coba proses lagi, itu akan salah. Oke, kita coba benar dulu. Ini baru benar. Dan di sini itu ada, kenapa pakai str score? Karena ini untuk menotal skor keseluruhan kita kan, masing-masing kita ada. Saya masukkan kali ini cuma 2, bahan 1 dan bahan 2 untuk pertanyaan. Jika teman-teman ingin jawab 500 nih misal, bisa juga tinggal masukkan bahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 500. Di sini STR itu untuk menghitung skor seperti yang saya jelaskan. Dan di sini ada skor sama dengan 1, skor sama dengan 1, skor sama dengan 1 untuk menotal skor kita semua. Oke, aman kan? Programan kita kali ini proyeknya cukup mudah, dan insya Allah jika teman-teman menyimak dari awal akan mudah tentunya. Oke, mungkin cukup itu saja untuk catatan pentingnya.
Misal di Scratch jangan lupa spasi setelah menghentikan sesuatu. Misal kita bertanya apakah kamu sudah siap, kita jangan lupa kasih spasi. Dan yang kedua, di Python teman-teman harus teliti. Teman-teman, mungkin cukup sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program selanjutnya. Dadah.